Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 24. Sekarang kita lanjut belajar ke materi berikutnya ya. Oh ya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Suci. Tolong disimak dengan baik-baik ya teman-teman kelas 24. Tapi sebelum menyimak video ini, pastikan kalian sudah mengerti tentang perkalian dan pembagian dasar. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran panjang benda. Panjang benda itu dapat diukur menggunakan penggaris. Selain penggaris, mengukur panjang benda juga dapat dilakukan dengan meteran. Meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi kalau misalnya suatu benda mau diukur pakai penggaris tapi nggak cukup, bisa kalian menggunakan meteran untuk mengukurnya. Nah, cara mengukur meteran dan penggaris itu sama-sama dimulai dari angka 0. Tapi yang harus kita perhatikan, satuan yang digunakan pada meteran dan penggaris itu berbeda loh. Dalam penggaris, satuannya itu adalah sentimeter yang sering disingkat menjadi cm, sedangkan satuan yang digunakan pada meteran itu adalah meter yang disingkat dengan m. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm atau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kok bisa kayak gitu? Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa satuan pada penggaris itu sering disebut dengan sentimeter atau yang sering disingkat dengan cm, dan satuan pada meteran itu adalah meter atau yang sering disingkat dengan m. Sebenarnya pengukuran panjang itu ada 7 anak-anak ibu. Nah, bisa dilihat ada tangganya, ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu singkatan dari kilometer, hm itu singkatan dari hektometer, dam itu singkatan dari dekameter, m itu singkatan dari meter, dm itu singkatan dari desimeter, cm itu singkatan dari sentimeter, dan mm adalah singkatan dari milimeter. Nah, tentunya anak-anak ibu harusnya hafal tentang satuan dalam pengukuran panjang benda ini. Nah, ada cara mudah untuk menghafalnya itu yaitu dengan menghafalkan sebuah kalimat ini. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Kucing itu berarti km, hitam itu berarti hm, dalam itu berarti dam, mobil itu berarti m, Desi itu berarti dm, centil itu berarti cm, dan mondar-mandir itu berarti mm. Itu cara memudahkan kalian untuk menghafalnya. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Begitu anak-anak ibu. Nah, tangga pengukuran panjang benda ini dapat mengubah salah satu satuan panjang benda menjadi satuan panjang benda yang lain. Bagaimana contohnya? Nah, kita lanjut pada pengubahan pengukuran satuan benda. Nah, satuan benda itu tadi ada 7 ya anak-anak ibu, ada kilo km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Kalau kita cara mudahnya tadi kita ngafalinnya pakai kalimat yang apa ya? Sepertinya itu mudah diingat. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Kucing itu berarti km, hitam itu berarti hm, dalam itu berarti dam, mobil itu berarti m, desi berarti dm, centil berarti cm, dan mm itu mondar-mandir itu kalau disingkat jadi mm ceritanya kayak gitu. Itu cara mudah kalian untuk menghafalkan, karena ketika nanti kalian tatap muka misalnya terus ulangan dan itu harus hafal, karena nggak mungkin ibu membuat tangga bilangan ini di papan tulis, jadi harus hafal. Semoga kalian mau menghafalnya ya anak-anak ibu. Nah, sekarang tadi ibu bilang katanya ada penjelasan bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kenapa 100 cm itu dikatakan 1 meter? Kita lihat, ini sentimeter, ini meter, ini sentimeter, ini meter. Kita lihat sentinya di sini. Diketahui 100 cm itu berapa meter? Kita hapus dulu satunya, kita cari tahu dari mana sih kita memperoleh angka 1. Kenapa 100 cm dikatakan 1 meter? Nah, berikutnya 100 cm sama dengan titik-titik meter. Ibu zoom ya, supaya lebih jelas. Muka ibunya nggak usah dibawa juga nggak apa-apa ya. 100 cm sama dengan berapa meter?
Nah, kita lihat ini dari senti ke meter, dari senti ke meter. Kita lihat kalau misalnya dari senti ke meter itu naik atau turun. Kalau naik satu tangganya itu dibagi 10, kalau turun satu tangganya itu dikali 10. Nah, sekarang dari sentimeter ke meter. Nah, dari sentimeter ke meter itu naik berapa tangga? Kita lihat. 1, 2. Oh, naik 2 tangga, Bu. Berarti kalau satu tangganya 10, kalau naik 2 tangga, jadi ada 2 kali 10. 10 dikali 10 itu berapa sih? 100. Berarti kita tulis ininya 100, kita tulis lagi 100. Kalau tadi naik berarti dibagi. Dari sentimeter ke meter itu naik ya anak-anak. Dari sentimeter ke meter itu naik. Kalau naik itu tandanya dibagi. Dibagi 2 kali naik tangga. Kalau 1 kali naik tangga itu 10, 1 kali naik tangga itu 10, kalau 2 kali naik tangga tambah nolnya di belakang 1. Berarti 100 dibagi 100. Nah, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kita ingat, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Berarti 100 dikurangi 100, berapa kali banyak 100 yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil 0. Berarti 100 dikurangi 100 sama dengan 1. Oh, berarti 100 dibagi 100 itu 1, Bu. Seperti itu. Berarti 100 dibagi 101 berarti 100 cm itu sama dengan 1 meter. Begitu anak-anak Ibu. Sekarang kalau dibalik bisa nggak dari 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, kalau 1 meter berapa sentimeter? Kita hapus dulu ininya. Kita lihat, ini meter, ini sentimeter. Ini meter, ini sentimeter. Kita lihat, dari meter ke sentimeter itu naik atau turun? Turun, Bu. Kalau turun artinya dikali 10. 1 kali tangga dikali 10. Kita turunnya berapa tangga? 1, 2. Oh, turunnya 2 tangga, Bu. Yang ini 1, yang ini 1. 10 dikali 10. Kalau 1 tangga 10, kalau 2 tangga kita tambah nolnya 1. Jadi 100. Nah, sekarang kita tulis dulu, ini 1 meter 1. Dari meter ke senti itu tadi dari meter ke senti itu dikali atau dibagi? Dikali, Bu. Berarti dikalinya berapa? 100. 1 dikali 100 itu sama dengan berapa? 100. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Begitu ya anak-anak Ibu. Ini soal berikutnya, 500 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat dari sentimeter ke meter itu naik atau turun untuk menentukan ini dikali atau dibagi. Ini sentimeter, ini meter. Oh, berarti tangganya naik ya anak-anak. Naiknya berapa tangga? Naiknya 1, 2. 1 kali naik tangga 10, kalau 2 tangga berarti 10 dikali 10. Kalau 1 kali naik tangga itu berarti dibagi 10. Kalau 2 kali naik tangga berarti kita tinggal tambah 0 di belakangnya 1. Berarti kita tulis 500. Tadi naik ya, naik itu dibagi berapa tadi? 100. 500 dibagi 100 itu sama dengan berapa? Perlu kita ingat bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai memperoleh hasil 0. Berarti kita tulis 500 dikurangi 100. Kalau 500 dikurangi 100 itu adalah 400, masih ada sisa. Dikurangi lagi 100. Dikurangi lagi 100 jadi 300. Dikurangi lagi 100 jadi 200, masih ada sisa, dikurangi 100 jadi 100. Oh, masih ada sisa, dikurangi lagi 100, hasilnya adalah 0. Nah, berikutnya jadi 500 dibagi 100 itu berapa? Kita hitung ada berapa angka 100 yang digunakan dalam pengurangan berulangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 500 dibagi 100 itu adalah 5. Berarti 500 cm itu sama dengan 5 meter. Begitu ya anak-anak Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya kalau soalnya Ibu ganti.
Tadi 500 cm itu sama dengan 5 meter. Sekarang kalau misalnya 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat terlebih dahulu dari meter ke sentimeter itu naik atau turun. Ini meter, ini sentimeter. Berarti turun ya. Turunnya 2 kali. 1, 2, berarti 10 dikali 10. Kalau turun 1 tangga itu 10, kalau turun 2 tangga berarti kita tambah nolnya 1 di belakang. Kalau turun 1 tangga itu 10, kalau turun 2 tangga jadi 200. Bukan ya, angka ininya nggak berubah, tetap angka 1. Turun 1 tangga 10, kalau turun 2 tangga tambah lagi nolnya di belakang. Kita balik lagi ke sini. 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Angka 5-nya kita tulis terlebih dahulu. Dari meter ke sentimeter itu tadi turun ya. Turun itu artinya dikali. 5 dikali 2 kali turun berarti dikali 100. 5 dikali 100 itu berapa sih? Nah, perlu kita ingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. 100 yang dijumlahkan sebanyak 5 kali. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 100 tambah 100 200, 200 ditambah 100 300, 300 ditambah 100 400, 400 tambah 100 500. Artinya 5 dikali 100 itu adalah 500. Jadi 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan 500 sentimeter. Begitu ya anak-anak ibu, semoga dapat dipahami dengan baik. Walaupun mungkin penjelasan dari video ini nggak akan mungkin langsung kalian mengerti, tapi mudah-mudahan sekali kalian menonton video ini langsung mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalian nggak langsung mengerti juga nggak apa-apa, kalian bisa play videonya berulang kali. Atau kalau misalkan masih nggak ngerti juga, kalian boleh langsung tanya sama ibu. Oke? Kalau misalkan kalian sudah bisa dan sudah mengerti, kalian boleh langsung mengerjakan tugas berikut ini. Oke, selamat mengerjakan. Kalau sudah seperti biasa difoto lalu dikirim jawabannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.